Halo semuanya, di sini aku mau kasih reviewku sekaligus mau kasih tahu ke kalian kalau Bumi Langit merilis sebuah audio series yang berjudul Tira Tragedi. Tapi Bang, audio series itu apa? Gampangnya gini, audio series itu adalah drama dalam bentuk suara. Jadi ini sama kayak kita nonton film atau nonton series, tapi nggak ada gambarnya, cuma suaranya aja. Jadi kayak dengerin radio gitu. Format audio series kayak gini biasanya didengerin orang sambil jalanin aktivitas. Kayak misalnya sambil nge-gym, beres-beres rumah, atau sambil masak. Itu asik kalau sambil dengerin audio series kayak gini. Orang-orang juga biasanya dengerin audio series itu waktu nunggu antrian panjang. Kayak misalnya lagi di bank, atau lagi di rumah sakit. Atau mungkin waktu lagi di perjalanan panjang dalam kereta. Biar nggak bosen. Kalau aku sih biasanya dengerinnya itu waktu malam gitu kan, santai sambil rebahan, sambil merem. Dan ya, ada banyak audio series yang menarik di luar sana. Dan sekarang kita akan bahas audio series dari Bumi Langit yang berjudul Tira Tragedi. Dari judulnya pasti udah ketahuan ya, kalau audio series ini bercerita tentang Tira, salah satu superhero dari Bumi Langit. Audio series ini diupload setiap hari Minggu di channel YouTube-nya Bumi Langit. Tiap episodenya itu durasinya sekitar 20 menitan. Jadi cukup kenyang lah ya kita dengernya. Aku baru denger sampai episode kelima, dan sejauh ini sih yang aku lihat genrenya itu action dan juga misteri. Ini pas banget sama karakter Tira yang memang seorang jagoan jalanan. Dia kan emang sering ya ngelakuin penyelidikan yang berhubungan sama kasus-kasus misterius, hal-hal gaib. Jadi audio series ini emang Tira banget. By the way, audio series ini menceritakan kisah origin dari Tira. Asal-muasal dia beraksi menjadi seorang jagoan, dan juga awal pertemuannya dengan segala hal yang berkaitan dengan naga. Di sini kita bisa menyaksikan, mendengarkan, kisah petualangan Tira bersama dua orang sahabatnya, yaitu Nico dan Dara. Dara dan Nico di sini bertindak sebagai support system yang membantu Tira dalam aksinya, dan aksi pertama mereka adalah menyelidiki kasus hilangnya ayah Tira. Ayah Tira yang bernama Bara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan setelah itu, tiba-tiba ada banyak orang misterius yang muncul. Mereka mencari sesuatu yang disebut sebagai mata naga. Seperti yang aku bilang tadi, aku baru nonton sampai episode 5. Episode pertamanya menurutku cukup menarik, misterinya dapet. Aku suka sama pengisi suaranya Tira. Ada banyak penambahan efek suara di sini, kayak misalnya suara orang jalan kaki, suara handphone, suara pintu kebuka, ada background musiknya juga. Semua itu ditambahin buat bikin kita ngerasa hanyut sama ceritanya. Plus di beberapa bagian juga ada ilustrasinya, kayak yang aku tampilkan di video ini dari tadi. Kesanku di episode pertama ini lumayan bagus lah, aku suka. Lalu aku lanjut ke episode kedua dan aku bosen banget. Agak aneh karena sebenarnya ya dari segi plot cerita, ini lebih seru dari episode pertama. Tapi nggak tahu kenapa kerasanya justru lambat banget. Plus juga karakter Nico yang makin lama makin kerasa ngeselin. Nico itu salah satu sahabatnya Tira yang aku sebut tadi. Dan dia itu punya kebiasaan mengucapkan kalimat yang sangat repetitif. Aku paham dialognya dia itu maksudnya buat lucu-lucuan gitu kan. Dan jujur di episode pertama emang kerasa lucu. Tapi itu langsung berubah jadi ngeselin ketika diulang-ulang. Dan akhirnya seluruh karakternya Nico itu jadi berasa kayak kosong melompong, gak ada isinya. So aku harap karakter Nico ini next-nya bakalan dikasih sesuatu lah. Untungnya di episode ketiga, moodku naik lagi. Yang ini jelas nggak ngebosenin. Ceritanya makin seru, arahnya juga nggak bisa diprediksi. Dan nggak tahu ini perasaanku doang apa gimana, tapi efek suara dan background musiknya untuk episode 3 ini jauh kerasa lebih bagus daripada 2 episode sebelumnya. Adegan bertarungnya juga kerasa seru. Padahal aku cuma denger suaranya doang, tapi beneran itu kerasa seru. Setelah itu episode 4, oke, meski nggak ada sesuatu yang bikin gimana banget, tapi ini tetap oke kok. Lalu episode 5, ini aku suka banget. Ini yang paling bikin aku ngerasa hanyut sama ceritanya. Dari mulai efek suara yang dipakai, musiknya, aku tuh berasa kayak lagi di hutan sama pegunungan beneran. Audionya itu ngedukung suasana banget. Episode ini juga kerasa creepy, bikin aku merinding, atmosfer seremnya itu kerasa. Nico di sini mulai likable, akhirnya nggak se-annoying sebelumnya, karakternya mulai berasa hidup. Terus dari segi progres cerita, ini juga yang paling mantep. Jadi sejauh ini dari episode 1-5, 5 itu favoritku. Overall, audio series Tira episode 1-5 itu cukup menarik, enak buat diikuti.
Kekurangan terbesarnya menurutku adalah pacingnya yang cukup lambat, terutama di bagian awal, episode 1 sampai episode 2. Dan ini bakalan kerasa membosankan, terutama untuk orang-orang yang belum terbiasa mendengarkan audio series. Tapi untungnya, episode 3 dan seterusnya, pacingnya makin naik, ceritanya makin seru, dan sama sekali nggak ngebosenin. Jadi saranku buat kalian yang memang pengen ngikutin ceritanya di audio series ini, kalau kalian ngerasa boring di bagian episode 1 sampai episode 2, kalian mungkin bisa tahan dulu sampai episode 3, 4, dan seterusnya. Dan saranku untuk kreator audio series ini, yaitu tadi, kalau bisa pacingnya jangan dibuat lambat. Episode 4 dan 5 itu udah asik pacingnya. Jadi kalau bisa jangan diperlambat lagi. Dan untuk karakter-karakter kayak Nico, aku paham joknya maksudnya apa. Tapi kalau sesuatu yang terlalu repetitif, terutama di bagian suara, karena kita cuma dengernya suaranya doang ya, itu bakalan kerasa sangat-sangat annoying. Oh ya, sound effect-nya juga bagus banget sama musiknya, jadi itu kalau bisa dipertahankan, atau mungkin dibuat lebih bagus lagi. Kalau lihat dari kredit nama karakter yang akan muncul di audio series Tira ini, harusnya sih episode-episode ke depan itu bakalan seru banget. Soalnya ada Naga Wisesa, dan juga ada Citrun, musuh bebuyutannya Tira. Itu pasti bakalan seru banget. Terutama karena aku juga sangat-sangat curiga kalau Citrun dan Naga Wisesa ini juga bakalan muncul di seriesnya live actionnya Tira nanti. Jadi aku pengen mengenali mereka dulu, setidaknya lewat audio series ini. Oke, segitu dulu reviewku untuk kali ini. Jangan lupa dengerin audio series Tira Tragedi. Linknya nanti aku tulis di deskripsi video ini ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.